Oke, soal terakhir di sini soal nomor 2 untuk yang chapter 13. Jadi di sini cerita itu PT KMA memiliki stok produk makanan untuk memasok kebutuhan di sekitar Kota Depok. Nah, bagian persediaan menggolongkan 8 jenis produk ke dalam 3 golongan, yaitu A, B, dan C, menggunakan ABC Inventory System. Nah, pembagiannya itu masing-masing 20%, 30%, sama 50%. Jadi, untuk yang inventory kategori A itu 20%, inventory kategori B itu 30%, dan inventory kategori C itu 50%. Nah, terus di sini kita punya tabel untuk si produknya itu dan penggunaannya dalam rupiah, dalam satuan mata uang gitu loh. Nah, di sini jadi annual usage, di sini masih units. Nah, terus di sini adalah cost per unitnya. Di sini untuk masing-masing item. Jadi ini untuk item 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi cara mengerjakannya adalah, kan tadi udah dikasih tahu kan, yang ketiga tabel ini, ketiga kolom ini, si item, annual usage, sama cost. Ini annual usage dalam unit ya. Nah, terusnya tambahin lagi di sampingnya annual dollar usage sama rank. Nah, jadi annual dollar usage itu adalah akumulasi atau nilai si inventory lu dalam mata uang gitu loh. Nah, cara dapatnya berarti lu tinggal kaliin aja si annual usage sama cost dia per unit. Ini semuanya tinggal lu kaliin masing-masing antara annual usage sama masing-masing costnya, dapet ini. Nah, terus ini kan udah ada nih annual dollar usage-nya. Ini lu urutin dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Nah, di sini kan yang paling besar sangat kelihatan kan, ini yang 15.300.000. Nah, ini berarti adalah si item ketujuh. Nah, berarti dia adalah rank yang pertama. Jadi di sini ranknya 1, terus yang paling tinggi kedua adalah yang ini kan. Ini, terus yang ketiga paling gede itu ini. Terus yang keempat paling besar adalah ini enggak sih? 900, taruh 900, 450, 1, 2, oh sorry, ada ini 3.500.000. 3.500.000 yang keempat, terus habis ini baru yang 900. Habis 900 paling gede ini kan 650, berarti dia ke-6, dan terakhir berarti ini nih 375 paling kecil. Nah, upsi. Oh, ini ada 450 guys, sorry. Nah, jadi pokoknya lu urutin mana yang paling tinggi. Dari yang paling tinggi annual dollar usage-nya berarti dia ranknya paling atas. Makin ke bawah, makin dikit annual dollar usage-nya, dia ranknya makin ke bawah. Makanya di sini 375 kan paling kecil, jadi dia ranknya paling bawah, rank 8. Nah, udah kita urutin nih ranknya. Kan ini ranknya. Terus lu lihat itu item keberapa tuh. Nah, gitu, ini kan berarti kan ini paling tinggi tuh si item 7 kan. Nah, berarti lu tulis pertama nih item 7, terus yang kedua itu kan item 3. Nah, lu tulis item 3 yang kedua, dan seterusnya ngikutin ranknya. Nah, habis itu annual usage-nya sama, tinggal lu sesuaiin aja masing-masing item dia annual usage-nya berapa. Cost dalam ribuannya juga sama annual dollar usage. Kan masih sama kan kayak tabel yang di atas ini. Nah, di sini udah ada mulai tambahan cumulative dollar usage, percentage per item, cumulative percentage, sama kelas. Untuk akhirnya nanti akan kita kategoriin dia masuk kategori A, B, atau C. Nah, di sini pertama cumulative dollar usage. Karena namanya kumulatif, berarti lu tinggal tambahin aja sih annual dollar usage-nya di samping ini. Nah, since ini yang pertama, berarti kan kumulatifnya masih sama kan. Nah, yang ini yang kedua, since ini kumulatif, ya udah lu tinggal tambahin aja ini sama, ini sama ini. Nih ya kan, dia dapat dari bisa ini, tinggal lu ini tambahin ini, atau ini tambah ini.
Nah, untuk yang ini, yang ketiga, terserah lu mau ngitungnya dari yang kumulatif terakhir ditambah yang baru atau bisa akumulasi 3 ini. Pokoknya lu tambah-tambahin semua si annual dollar usage-nya. Nah, jadi pokoknya ini adalah pertambahan seiring bertambahnya si rank-rank ini. Nah, terus habis itu kita cari percentage per item. Dapatnya dari mana? Ini kan kita sebelumnya udah ngitung si cumulative dollar usage kan. Jadi yang paling akhir ini adalah dollar usage total semua dari item-item kita yang dari item 1 sampai 8. Ini totalnya itu dollar usage-nya adalah 32.800.000. Nah, untuk tahu per item itu dia persentasenya berapa dari total dollar usage, kalian tinggal bagi aja masing-masing annual dollar usage dibagi sama total dollar usage, which is ini yang kumulatif yang paling bawah. Nah, berarti kalau yang untuk item 7 ini, kalian bisa dapatnya itu persentasenya 15.300.000 bagi ini, 32 juta. Terus untuk yang item 3, ini lu bisa dapat dari 6 juta dibagi 32.800.000. Dan seterusnya kalian ngikutin aja. Ini nanti masing-masing ini ya dibagi sama si ini 32.800.000. Udah dapat percentage per item. Terus ini kumulatif percentage, konteksnya sama kayak kumulatif dollar usage, tinggal lu ganti aja yang diakumulasi adalah si persentase ini. Nah, untuk menentukan kelasnya adalah, kan tadi dia bilang kan 20% itu adalah yang A. 20% A, 30% B, 50% C. Jadi 20% pertama itu kategori inventory A, 30% selanjutnya masuk kategori B, dan 50% terakhir adalah masuk kategori inventory C. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan di sini kumulatif percentage-nya itu kan yang pertama itu 0,46. Nah, ini kan berarti udah lebih dari 20% kan, tapi 20% itu masih masuk di dalam percentage ini. Jadi, untuk yang item 7 dia masuk kategori A. Next, di sini ada item 3. Item 3 itu dia di sini akumulasinya udah lebih dari 0,6. Kan dia bilang kan di sini 30% selanjutnya adalah kategori B. Nah, berarti kan kalau misalkan ditambah 20 tambah 30 kan 50%. Nah, since 0,64 ini udah melewati 50%, jadi lu bisa masukin dia ke kategori B. Nah, untuk selanjutnya di sini item 2 dia di sini kumulatif percentage-nya udah menyentuh angka 0,82. Nah, sedangkan di sini untuk inventory C itu dia berarti kan startnya dari 60% kan. Karena 20 tambah 30 itu yang ini untuk inventory A, ini untuk inventory B 30%. Terus berarti kan udah masuk ke 51% kan, itu udah masuk kategori C kan. Nah, since di sini itu udah lewat dari 51%, ibaratnya itu batas bawah suatu inventory untuk masuk kategori C gitu loh. Nah, jadi di sini udah masuk kategori C si inventory 2. Kan berarti ke bawahnya kan juga udah masuk kategori C kan, karena itu udah lebih dari 51%. Nah, berarti untuk ke bawahnya dari item 2, 5, 1, 8, 4, 6 mereka adalah masuk kategori C inventory-nya. Nah, jadi itu adalah contoh soal untuk chapter 13 tentang agregat inventory control. Nah, udah selesai asisnya. Oh ya, BTW ini bukan soal D tapi soal 2. Udah kelar. Kalau misalkan kalian mau ada pertanyaan bisa PC gue ya. Makasih.